Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan belajar tema Ya Allah wa Al-Rismi. Judul ini tentang masalah overthinking dan juga kebiasaan mengeluh. Karena menurut penelitian ilmiah, orang yang kebiasaan mengeluh itu katanya akan berdampak kepada menurunnya kemampuan berpikir, menurunnya kemampuan kognitif, dan juga menurunnya kemampuan emosional. Salah satu bentuk menurunnya kemampuan emosional itu hilang empatinya, hilang kepekaannya, hilang inisiatif untuk berbuat baiknya, bahkan menjadi semakin sempit dadanya untuk memberikan maaf. Itu artinya penurunan kemampuan emosional dalam konteks agama. Kemudian menurunnya kemampuan kognitif itu artinya dalam konteks agama menurunnya kemampuan dia untuk berpikir positif, menurunnya kemampuan dia untuk mentafakuri kebesaran Allah, menurunnya kemampuan dia untuk melihat kebaikan orang lain, menurunnya kemampuan dia untuk mencari solusi dari setiap masalahnya. Jadi kemampuan kognitif dan juga emosional itu menurun gara-gara kebanyakan mengeluh, atau yang diistilahkan secara teoritis coping mechanism. Dan dalam beberapa kajian ilmiah yang lain, ini kalau kita bicara tentang teori mental health ya, orang yang kebanyakan mengeluh juga itu akan berdampak kepada meningkatnya hormon kortisol, di mana hormon kortisol ini katanya bisa memicu serangan jantung, diabetes, dan juga stroke. Jadi ternyata mengeluh itu berdampak kepada mental dan juga kepada fisik seseorang secara negatif. Sehingga keluh kesah ini sebetulnya kalau udah mulai berlebihan, arti indikator berlebihan itu kayak lebih sering mengeluhnya daripada bersyukur, lebih sering komplain daripada menghargai, maka itu udah mulai berlebihan. Dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan mental dan juga kesehatan fisik seseorang. Sehingga kalau kita ngerasa mental kita gak baik-baik aja, mungkin salah satu hal yang perlu kita coba ubah itu adalah lebih banyak mana yang kita keluarkan dalam bentuk verbal kita, keluh kesah atau rasa syukur, ungkapan-ungkapan syukur. Karena memang mengeluh ini adalah salah satu di antara fitrah manusia. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij Surat 70 ayat 19, Innal insana khuliqa halu'an. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Jadi emang dasarnya kita itu suka mengeluh. Makanya skill mengeluh ini gak usah kalian asal lagi. Oh lagi ngapain? Lagi latihan mengeluh? Gak usah. Karena mengeluh itu gak usah dilatih juga, udah ada skillnya. Kita udah talented sebagai orang yang suka mengeluh. Dan jangan pernah kita menvalidasi kebiasaan mengeluh kita itu dengan kata-kata manusiawi kan, kalau saya mengeluh gitu. Ya memang manusiawi, mengeluh itu sangat manusiawi. Karena kata Allah tadi di surat Al-Ma'arij, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Jadi memang berkeluh kesah, mengeluh itu manusiawi banget. Tapi tahukah kita, nanti ada ayat yang lain yang membicarakannya, innal insana lafi khusr. Jadi manusia aja itu rugi gitu. Innal insan, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian.
bagian. Artinya sekedar jadi manusia doang sebetulnya kita rugi. Banyak ruginya gitu kalau cuma jadi manusia. Kenapa? Karena banyak banget fitrah manusia itu emang bermasalah. Dan masalah ini bukan karena Allah menciptakan dia secara tidak sempurna, bukan. Tapi sengaja Allah mengilhamkan masalah itu untuk jadi ujian bagi dia. Kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diberikan ilham fujur, hal-hal yang negatif dan hal-hal yang positif. Hal yang positif Allah ilhamkan kepada manusia untuk menjadi kemudahan dalam beramal soleh. Sedangkan hal yang negatif Allah ilhamkan kepada dia untuk menjadi ujian. Jadi bukan Allah salah cipta, bukan. Tapi emang Allah setting di program di dalam software kita itu ada keluh kesahnya, ada ini, ada itu untuk jadi ujian bagi kita. Ternyata menjadi manusia aja, kalau softwarenya masih software basic banget, itu banyak ruginya. Allah bilang misalnya, wa khuliqal insan dha'ifa, manusia itu lemah, manusia itu jahula, bodoh, manusia itu ajula, tergesa-gesa, manusia itu manu'a, pelit, manusia itu jazua, lupa diri, manusia itu khusrin, merugi. Jadi dasarnya manusia itu banyak potensi-potensi buruknya. Sehingga kalau kita memvalidasi atau excuse terhadap diri kita dengan kata-kata manusiawi kan, benar, cuma rugi. Kalau kita menjadi seorang ayah yang manusia, maka kita akan menjadi seorang ayah yang rugi dalam membesarkan anak-anak kita. Kalau kita menjadi seorang ibu yang manusia saja, maka pasti kita banyak menyesal dengan keibuan kita terhadap anak-anak kita. Kalau kita jadi seorang suami, seorang istri, seorang anak, seorang saudara, dan manusia aja, maka kita akan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Apalagi jadi ipar adalah apalagi jadi ipar, jadi besan, teman gitu ya. Sekedar manusia doang itu banyak ruginya. Terus gimana biar jadi ayah yang gak merugi, jadi ibu yang gak merugi, jadi istri, jadi suami, jadi saudara yang gak merugi? Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Jadi harus naik satu level di atas manusia, harus upgrade menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang punya pegangan, menjadi orang yang selalu berharap yang baik-baik. Ini pemaknaan yang sangat banyak dari kalimat iman, karena iman itu sendiri punya 70 varian, punya 70 cabang. Dan semua cabang itu adalah pemaknaan yang sangat aplikatif dalam kehidupan kita. Tinggal nanti kapan-kapan bahas saja atau cari aja apa sih cabang-cabang iman itu. Cabang yang pertama adalah jujur, cabang yang terakhir itu adalah ridho. Cabang yang pertama jujur, cabang yang terakhirnya ridho. Ridho itu adalah acceptance, penerimaan. Dalam ilmu mental health disebut dengan the power of acceptance. Kekuatan dari sebuah penerimaan, berdamai, menerima keadaan itu cabang terakhir, puncaknya keimanan. Awalnya jujur, as-sidqu, dan ujungnya adalah ridho. Nah, dari 1 sampai 70-an cabang iman itulah pemaknaan orang yang beriman. Illal ladzina amanu, artinya orang yang jujur, artinya orang yang berdamai, artinya orang yang menerima, artinya orang yang ikhlas, artinya banyak. Maka kalau kita bisa menjadi orang yang beriman sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai ibu, barulah kita menjadi orang yang qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Tapi kalau manusia aja, innal insana lafi khusrin, jadi manusia aja rugi. Terus kalau mau beruntung, gimana caranya? Kan lawan dari rugi itu beruntung. Kalau mau beruntung gimana caranya? Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Jadi ayat itu kalau kita kayak padu-padankan, saling menjelaskan gitu. Oh, jadi manusia aja khusrin. Kalau pengen muflihun atau aflah, harus jadi orang yang beriman. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang dapat petunjuk, orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya, baru ulaika humul muflihun. Mereka orang yang beruntung. Jadi nggak bisa kita excuse terhadap keluh kesah kita dengan kata-kata manusiawi kan mengeluh gitu.
ya manusiawi banget, tapi menjadi manusia aja banyak ujinya. Kalau kamu mau lebih beruntung, mau lebih enjoy dengan hidup kamu, mau lebih happy dengan keadaan kamu harus upgrade diri kamu dari level manusia menjadi level orang yang beriman. Makanya Allah bilang di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, dan ini bukan ayat validasi. Jangan pakai ayat ini. Tuh Allah bilang manusia itu memang suka mengeluh. Ini bukan ayat validasi. Justru ini ayat sebuah self awareness untuk kita tahu di mana masalah kita dan kemudian coba kita perbaiki. Kita sadar apa aja sih kelebihan dan kekurangan kita. Di ayat yang lain Allah bicara kelebihan manusia, tapi di ayat ini Allah bicara kekurangan manusia. Di antara kelebihannya, manusia diciptakan dalam keadaan ahsan taqwim, sebaik-baik bentuk misalnya. Oke, itu kelebihan. Tapi jangan cuma tahu lebihnya sehingga kita lupa diri dan gak ada yang diperbaiki. Kita juga perlu tahu kurangnya. Makanya ini bagian dari cara Allah membangun kesadaran pribadi kita, bukan sebuah validasi bahwa itu boleh-boleh aja, bukan. Makanya kemudian diperbaiki dengan menjadi orang beriman, belajar cabang-cabang iman, bukan rukun iman. Kalau rukun iman itu kayak validasi iman. Kalau dalam analogi pohon, rukunnya itu adalah akarnya. Ada 6 akar iman. Nanti cabangnya ada 7 buahan. Nah, kita perlu belajar akar, tapi setelah punya akar dia akan tumbuh menjadi batang yang besar dan punya sekitar 70-an cabang. Nah, itulah yang disebut dengan pohon. Kalau cuma ada akar, menjadi pohon. Ada batang, nggak ada akar juga nggak akan disebut pohon karena dia udah mati. Nggak mungkin ada cabang kalau nggak ada batang dan akar. Jadi pohon itu ya akar sampai ke pucuknya, ya daunnya, ya bunganya, ya buahnya. Itu baru disebut pohon. Itu yang disebut orang yang beriman. Maka para ulama mengatakan salah satu cara kita untuk mengontrol kebiasaan mengeluh kita itu yang disebutkan di dalam surat Al-Duha adalah dengan belajar berucap yang baik-baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Coba belajar tahaddus bil nikmah. Ini nasihat pertama dari Ya Allah wa Ya Wasmi. Kenapa muncul pertanyaan Ya Allah wa Ya Wasmi? Ini bagian dari keluh kesah. Walaupun saya jadikan judul, tapi ini berangkat dari keluh kesah. Ya Allah, kenapa saya, apa mau, apa yang kurang dari saya, dan seterusnya. Itu kan kalimat-kalimat mengeluh yang sedikit ada nuansa-nuansa tantrumnya kepada Allah. Bagaimana ya? Akhirnya muncullah kata-kata Ya Allah wa Ya Wasmi. Gimana cara kita menetralisir perasaan yang gak nyaman ini? Karena ini pasti lahir dari ketidaknyamanan. Salah satunya kata para ulama, coba belajar skill tahaddus bin nikmah. Belajar skill tahaddus bin nikmah. Dan skill tahaddus bin nikmah ini sebetulnya bukan hanya berlaku kepada Allah, tapi juga berlaku antara kita dengan manusia. Coba kita belajar ketika kita sedang merasakan keluh kesah tentang seseorang, merasakan keluh kesah tentang pasangan, merasakan keluh kesah tentang orang tua, merasakan keluh kesah tentang sahabat, maka biar rasa kita itu lebih nyaman, coba balance atau netralisir dengan bicarakan kebaikan-kebaikan dia. Dan itu penting untuk menyeimbangkan atau menetralisir toksik pemikiran dan perasaan kita yang disebut dengan keluh kesah tadi. Cara menetralisirnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Coba bicarakan kebaikan. Kebaikan Allah, kebaikan ayah, kebaikan ibu, kebaikan pasangan, kebaikan saudara, kakak adik, kebaikan sahabat. Coba bicarakan kebaikan dia. Maka akan netral nih antara bete-nya, antara keluh kesahnya dengan syukurnya atau grateful-nya. Coba belajar membicarakan kebaikannya. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat tentang keadaan beliau di rumah tangganya. Mungkin para sahabat lagi kayak ingin membandingkan penilaian dia ke istrinya dengan penilaian Nabi ke istrinya. Wajar gak sih? Jadi seolah gini, lagi cari validasi lah ibaratnya. Wajar gak sih kalau aku bete sama istri? Wajar gak sih kalau aku marah sama istri? Wajar gak sih kalau aku merasa istri itu banyak salah? Wajar gak sih kalau aku ngeluh tentang istriku?
gitu kan. Maka mereka mencari validasi dengan nanya ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana engkau dengan istri-istrimu? Maka kemudian Nabi menjawab, dia adalah perempuan yang solehah, dia yang mengurus aku, dia yang mengurus anak-anakku, dia yang mengurus rumah, dia yang membersihkan bajuku, pakaianku, segala macam. Yang dibicarakan Nabi tentang istrinya semuanya kebaikan. Apakah istrinya tidak pernah berbuat salah? Pasti pernah, namanya manusia. Walaupun bukan berbuat maksiat, istri Nabi itu berbuat soleh, tidak bermaksiat. Tapi kalau salah, ya manusia dong, lupa, lagi nggak nyaman juga, mungkin lagi cemburu, namanya perempuan atau namanya manusia, ada perasaannya, pasti bikin Nabi nggak nyaman. Tapi itu dimention nggak sama Nabi? Nggak dimention. Yang dimention itu baik-baiknya aja. Dia begini. Padahal Nabi nggak tahu apa tujuan sahabat bertanya kayak gini. Walaupun Nabi pasti cerdas banget sih. Cuman nggak dikasih tahu kalau tujuannya itu validasi. Nabi ngomongin kebaikan-kebaikan istrinya. Setelah Nabi membicarakan kebaikan istrinya, lalu Nabi tanya balik, bagaimana kamu dengan istri kamu? Tiba-tiba dia langsung terinfluence oleh Nabi, terpengaruh oleh Nabi, dan dia mengatakan, istriku baik banget ya Rasulullah. Seolah selesai masalah dia. Ini gimana cara Nabi menetralisir hal-hal yang gak nyaman di dalam pikiran dan perasaannya dengan membicarakan kebaikan orang yang tadi membuat beliau gak nyaman. Coba bicarakan kebaikan mereka. Gak mungkin gak ada kebaikan. Sebagaimana dia juga punya kekurangan, maka dia juga punya kelebihan. Dia punya kekurangan, punya kelebihan. Apalagi dia orang yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ayah, ibu, kalau kalian belum menikah, saudara, mereka punya kekurangan. Mungkin ketika kita lagi bete kan yang dinotis kekurangannya dulu ya. Sebagaimana mereka punya kekurangan, mereka juga punya kelebihan. Jadi kalau kamu mudah sekali menyebutkan kekurangan-kekurangan mereka, harusnya kamu juga adil untuk mudah menyebutkan kebaikan mereka. Itu kan namanya tawazun, adil, fair kalau bahasa kita. Biar fair. Kalau kita lagi curhat sama teman kita tentang, misalnya curhat tentang pasangan lah, aku bete banget nih, kenapa? Ya dia cuekin aku hari ini, dia sibuk banget dengan kerjaan dia kayaknya kan itu kayak nyalin gitu aja kan, ngomongin kekurangan walaupun gak semuanya kekurangan sih, hanya ketidaknyamanan aja, ngalir dengan lancar. Harusnya kita fair. Setelah kita membicarakan kekurangan-kekurangan dalam bentuk curhat, maka tutuplah majelis ghibah itu. Tutuplah majelis ghibah itu. Tutuplah majelis gosip syariah itu. Apa gosip syariah? Gosip syariah sih. Gitu ya, astagfirullah, subhanallah. Tutuplah majelis ghibah itu dengan keadilan, bicarakan kebaikannya. Itu jadi penutup, itu cara netralisirnya. Setelah lama curhat sama teman, ujung-ujungnya, tapi aku pikir dia tuh baik banget loh sama aku sama. Wah itu, ingetin satu-satu, jangan sampai kita latah. Walaupun kebaikannya ada maunya sih, jangan dibalikin lagi ke sana. Udah ya kebaikannya saja. Jadi jangan latah negatif lagi gitu ya. Karena kan kalau yang negatif ini nggak perlu dipikirin kan, dia kayak spontan banget keluar gitu kan. Saking bakat mengaruh kita tuh kuat banget gitu. Jadi yang negatif itu keluar dengan sendirinya, nggak perlu hafalan. Hafal bangetlah kekurangannya. Kan kita sering balik bilang, aku hafal kok kekurangan dia. Kau kenapa nggak hafal kelebihan dia? Karena naturally kita tuh emang yang diingat itu kekurangan, dan itu natural sekali, basic banget kita, fitrah kita banget, haluan soalnya. Makanya coba netralisir ya. Tapi gimana juga itu baik banget ya sama aku. Dia ngasih belanja aku lumayan sih, sebulan 30 juta misalnya. Kan kita susah bilang banyak ya, misalnya lumayan 30 juta. Dia tuh orangnya perhatian banget sama aku. Dia tuh punya love language yang of service. Dia tuh orangnya tuh kalau ngomong soft spoken banget. Dia tuh sebutin sampai netral. Ketika udah netral, baru kita boleh bubar dari majelis itu. Jangan pernah menutup majelis ghibah atau majelis gosip atau lebih soft lagi majelis curhat tanpa netralisir dengan keadilan. Coba netralisir. Itulah kenapa dalam Islam ada sunnah menutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Itu tuh bukan
bukan rundown acara-acara formal, bukan. Majelis di sini itu bukan cuma majelis taklim. Setiap kali kita nongkrong itu namanya majelis. Kan majelis itu orang nongkrong, bahasa Arab kan. Jangan saya jenis itu artinya duduk. Jadi majelis itu orang lagi duduk, orang lagi nongkrong. Kita nongkrong berdua aja, itu namanya udah majelis. Kalau sendiri belum jadi majelis. Kalau sendiri namanya lamun. Lu lagi ngapain sendiri? Ngobrol. Sama siapa? Sama aku. Itu nggak ada. Baru disebut majelis kalau ada lawan bicaranya. Ini mah berdua. Jadi kalau kalian sudah bermajelis, walaupun nongkrong sambil ngopi, sambil makan es krim, sambil teh, sambil baca buku, sambil nonton, sambil apa, kalau kalian sudah duduk nongkrong, berarti kalian sudah bermajelis, maka jangan bubar dari majelis itu sebelum baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru kemudian berdoa. Kenapa baca doa ini? Doa ini adalah cara kita menetralisir obrolan kita selama 1 jam tadi. Jangan-jangan gak sadar bahwa kita sudah melakukan nikmat Allah. Selama 1 jam gak sadar kita udah banyak kufur terhadap kebaikan Allah. Kita gak bersyukuri nikmat Allah. Kita komplain dengan takdir Allah. Kok hidup aku gini-gini banget ya? Kayaknya aku gak sanggup hidup lagi deh. Ini aku hilang aja. Kita udah mulai gak sadar bahwa banyak mengkomplain nikmat Allah dan itu gak pantas banget. Padahal Allah udah ngasih banyak kita nikmat, tapi yang kita bahas mungkin ujian-ujiannya gak adil kan? Maka tutuplah dengan Subhanallah, Allah Maha Suci. Arti Allah Maha Suci, Allah gak salah, aku yang salah. Astaghfirullah, minta ampun ya Allah, waktu yang aku akan perbaiki diri. Itu cara menetralisir majelis. Apapun majelisnya, kecuali majelis dosa ya. Kalau majelis dosa nggak perlu kafarat, nggak taubat sih. Kafarat ini kayak obrolan yang nggak bisa kita kontrol tentang Allah, maka kita tutup dengan kalimat Subhanallah yang diistilahkan dengan Subhanallah wa bihamdika. Engkau nggak salah ya Allah, engkau baik banget. Itu arti Subhanallah wa bihamdika. Nah, kalau kepada Allah itu berlaku dalam bentuk kafaratul majlis, maka kepada manusia juga berlaku. Atau bahasa lain tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Coba bicarakan kebaikan-kebaikan Allah. Lalu coba bicarakan kebaikan-kebaikan orang terdekat kita. Dengan membicarakan kebaikan mereka yang pasti ada, nggak mungkin nggak ada, maka kita sudah mulai bisa menetralisir perasaan kita, menetralisir pikiran kita daripada kebanyakan toksik pikiran dan perasaan-perasaan yang negatif. Saya ketika ini kan saya lagi target ngambil sertifikat diving kan. Dalam diving itu saya dapat tafakur salah satu tafakur saya ketika diving selain tafakur alamnya, ada tafakur tentang teknik diving. Ternyata kalau kita dive, terutama diving yang scuba, bukan yang free dive tapi yang pakai alat, itu kan dive-nya agak deep dalam ya. Kalau kita dive di bawah kedalaman 10 meter, maka saat kita mau naik ke permukaan, kita nggak boleh langsung naik ke permukaan. Kita harus berhenti di kedalaman 5 meter untuk yang namanya safety stop. Jadi kalau kita udah menyelam lebih dari 10 meter, berarti wajib berhenti di atas. Sebelum naik ke permukaan, kita harus berhenti di 5 meter untuk safety stop. Oke, kenapa kita pakai jam? Itu namanya DEFCON. Kita lihat kedalaman kita berapa nih. Pas naiknya juga pelan-pelan, nggak gini tapi gini. Pas sampai sekitar 5 atau 6 meter, kita berhenti di sana minimal 3 menit. Ngapain kita berhenti di safety stop? Untuk menetralisir semua racun yang ada di tubuh kita. Karena ketika kita masuk ke dalam kedalaman di bawah 10 meter, kita tuh menyerap banyak racun karena tekanan air, karena kita menghirup nitrogen, sehingga nitrogen itu ada di bawah kulit kita. Untuk menetralisir itu kita perlu berhenti 3 menit. Kalau kita di kedalamannya lewat dari jatah waktu yang ditentukan, berarti kita harus nambah di safety stop. Misalnya tadi di kedalaman 30 meter itu kita harusnya cuma 1 menit, tapi malah jadi 2 menit misalnya, berarti tambah 1 menit lagi jadi 4 menit. Di safety stop kita berhenti diam, nggak usah turun lagi, diam aja di situ dan jangan naik dulu sampai waktu safety stop kita, waktu deko kita udah selesai, ini udah dikeluarin semuanya racun-racun, baru kita naik ke permukaan. Kalau enggak, kita bakal beresiko kena stroke.
Dan ada orang yang gak disiplin dalam teknik ini, dia kena stroke. Bahkan ada yang langsung kena, walaupun bukan stroke berat ya, stroke ringan. Apa bentuknya? Kayak gatal-gatal, kayak kesemutan. Nah itu bukan kesemutan, bukan gatal, itu stroke ringan. Dan itu kalau dibiarin menumpuk terus-menerus, depo namanya, dekompres. Itu kalau terus-terusan dibiarin, lama-lama setelah 2 tahun, 10 tahun, bakal stroke berat itu. Harus bilang benar. Ternyata di situ saya belajar benar ya. Saya jadi, kan saya tuh olahraga semua yang saya lakukan tuh pengen tafakur kan. Karena saya senang dengan adventurous life, kehidupan yang penuh dengan petualangan, tapi tafakur. Di situ saya sadar, oh iya, kenapa dulu ya ada sahabat. Jadi ceritanya gini, Nabi lagi duduk sama para sahabat, lagi nongkrong lah, bareng dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi bilang, tunggu ya, bentar lagi ada ahli surga lewat. Para sahabat penasaran siapa itu ahli surga yang bakal lewat. Mereka tunggu tuh, gak ada satupun yang GR. Kalau kita ada di antara mereka mungkin bakal GR ya. Tunggu ya, bentar lagi ada ahli surga lewat. Saya harus gitu kalau ada GR gitu. Padahal yang nongkrong ini semuanya juga ahli surga. Tapi begitu Nabi bilang ada ahli surga yang bakal lewat, mereka tuh kayak justru penasaran siapa gitu dan pengen belajar. Lewatlah seorang laki-laki Ansor, laki-laki Madinah yang sama sekali gak terkenal, biasa banget orangnya, penampilannya biasa, ilmunya biasa, bukan tokoh sama sekali. Itu ya Rasul, ya kata Rasul dia itu bisik-bisik. Dia sholat 2 rakaat, pergi. Besok nongkrong lagi di masjid. Kata Nabi, tunggu ya, nanti lagi ada ahli surga lewat. Tungguin orang yang sama. Masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, pergi. Hari ketiga gitu lagi, sampai akhirnya sahabat Nabi itu sangat penasaran. Salah satu dari mereka yang bernama Abdullah bin Amr, kemudian diam-diam pergi ke rumah laki-laki. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saudaraku maaf ya, aku lagi ada masalah sama ayahku. Boleh nggak aku malam ini nginep di rumah kamu? Oh boleh, kalau masalah benar. Malamnya dia intipin, dia tahajud enggak. Dia cuma bangun untuk sholat subuh. Ya standarnya seorang muslim lah, sholat subuh gitu ya. Walaupun kalau kita lebih sering dijamaah sama Tuhan sih. Standar sholat subuh, sholat wajib lima waktu, oke itu nggak ada yang istimewa, biasa aja. Dilihat siang harinya dia punya amal siang hari yang sedekah enggak biasa aja. Dia seorang ahli ilmu enggak biasa aja. Dia seorang prajurit mujahid enggak biasa aja. 3 hari ditunggu dicari tahu apa kelebihan orang ini kok dia tuh disebut sebagai ahli surga oleh Rasulullah. Dan itu berita gembira dan itu jaminan banget gitu. Sampai akhirnya dia menyerah, dia bilang, saudaraku maaf, sebetulnya aku bukan ada masalah sama orang tua aku. Aku cuma cari alasan pengen belajar dari kamu. Karena kata Nabi kamu ahli surga. Tapi aku perhatiin kayaknya ya gitu deh. Bukan dialog saya. Dialog mereka ngomong begitu. Terus kata laki-laki itu, ya aku seperti yang kamu lihat, gak ada yang istimewa. Terus coba kamu pikirkan apa amalan yang kamu gak pernah tinggalkan setiap hari atau setiap malam. Sebetulnya apa kamu dia pikirin? Oh, ada satu kata dia. Apa? Sebelum tidur, aku selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau ada orang yang hari ini berbuat salah kepadaku, maafkanlah kesalahannya. Kalau ada orang yang hari ini melakukan kebaikan untuk aku, berikanlah dia balasan yang lebih baik. Kalau ada orang yang hari ini di antara keluargaku, tetanggaku yang susah, angkatlah kesusahannya. Kalau ada di antara mereka yang dapat anugerah, tambahkanlah nikmatnya. Baru kemudian aku tidur. Aku tidak pernah tidur dalam keadaan menyimpan iri, dengki, hasad di dalam hatiku. Netral. Dia itu udah safety stop banget sebetulnya. Dia netralisir semua toksik di dalam pikiran dan perasaannya, termasuk kepada orang yang bersalah kepada dia. Dia minta maaf atas nama orang itu kepada Allah. Baru kemudian dia tidur. Ternyata orang yang menjaga netralitas kayak gini, adil kayak gini nih, itu penyebab dia menjadi ahli surga. Dia ahli surga tadi. Makanya, oh berarti teknik safety stop itu ternyata emang bukan cuma dipakai di dive aja. Dan itu emang hukum yang harus kita hati kan, karena itu kan masalah kebutuhan biologis kita. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari juga kita butuh kayak gitu. Kalau kita nggak bisa menetralisir saat itu juga, minimal kita netralisir sebelum kita tidur. Harus berhenti 1 menit, 2 menit untuk safety stop. Lalu kita netralisir semua toksik tadi. Caranya apa?
bilang ke Allah, ya Allah, kalau tadi nggak sempat ngomong ke manusia, sekarang ngomong ke Allah, ya Allah, suami saya itu baik banget, istri saya itu baik banget, ayah saya itu baik banget, ibu saya itu baik banget. Sebutkan wa amma min ni'mati rabbika fahadits. Ceritakan kebaikan-kebaikan mereka dalam sedikit curhat di hadapan Allah. Dan itu doakan mereka tidur. Insya Allah kita tidak tidur dalam keadaan menyimpan toksik di dalam diri kita yang menumpuk setiap malam. Suatu saat akan menjadi masalah besar, suatu saat akan jadi stroke mental, suatu saat akan jadi serangan jantung mental kita, sehingga tiba-tiba kita kayak drop, suka ngapain, depresi, akhirnya kita kayak pengen suicide, kayak kita pengen hilang aja atau apa. Itu kan akumulasi dari toksik yang selama ini kita biarkan. Mungkin ini salah satu penyebab. Pastinya diagnosanya banyak sih, tapi ini salah satu yang perlu kita coba renungkan. Ada nggak ya gitu? Jangan-jangan saya orangnya tuh terlalu spontan gitu, dikit-dikit ya. Kan mengeluh itu kadang-kadang kayak nggak sengaja ya, muncul aja. Dan coba kalian bayangkan ya, kalau kalian melakukan perjalanan dengan seseorang, kayak naik mobil gitu dengan geng kalian, di dalam mobil itu ada satu orang yang suka ngeluh aja. Rasanya gimana perjalanannya? Gak akan nyaman. Segala dikeluhin. Lampu merah. Ini kayak lampu merahnya nih yang seumur hidup deh. Melihat apa semua dikomenin. Lihat papan iklan. Itu kenapa gambar orangnya kayak habisnya terlalu tipis itu. Saya sampai pernah dengar ibu tetangga belanja ikan dari mas-mas yang jualan ikan keliling. Ibu itu bilang gini, ini ikannya matanya kenapa merah? Jadi pasti sebelum nggak ada ya. Dia kayak lagi jatuhin nilai ikan itu biar harganya bisa murah. Jadi ikan mata merah dikomentarin, papan iklan dikomentarin, ibu-ibu yang sen kiri dalam keadaan apa lagi. Jadi segala dikomentarin di jalan, pasti jalannya nggak ada tuh. Hidup bersama orang yang keluh kesah, kita juga ke bawah, hormon kortisol kita juga jadi naik. Kemampuan kognitif dan emosional kita juga jadi menurun gara-gara mendengar keluh kesah. Apalagi kalau kita yang mengeluh. Jadi mengeluh ini atau halu'a ini salah satu di antara penyakit mental yang atau kalau nggak penyakit pun kebiasaan yang bisa menjadi penyakit mental dan fisik kita. Begitu juga dengan overthinking, overreaction. Jangan-jangan selama ini sebagian masalah kita itu bukan masalah, tapi adalah respon kita. Mungkin sebagiannya emang masalah, tapi sebagian yang lain itu tuh respon kita sendiri, pikiran kita sendiri, makanya jadi masalah yang besar. Banyak orang yang kadang-kadang terlalu overreaction terhadap sesuatu yang bukan masalah jadi masalah. Terlalu bereaksi secara berlebihan lah. Misalnya kayak dia haus, pengen minum, tapi air galonnya habis. Tiba-tiba dia ngomong, ya Allah, kenapa engkau biarkan aku mengalami krisis air? Tinggal ganti aja air galonnya. Tapi dia daripada ganti air galon, dia lebih suka mengeluh sih. Emang senangnya ngeluh gitu daripada lakuin sesuatu. Dia lebih senang mengeluh, ya Allah, kenapa engkau biarkan aku dahaga seperti di tengah padang pasir. Ganti air galon beres, kalian juga 1 menit selesai daripada kamu mengeluh. Hanya gara-gara sering disuruh ke warung sama ibunya, yang adiknya gak disuruh tapi dia disuruh, langsung berpikir kayaknya aku di rumah ini bukan anak kandung. Terlalu fundamental itu penilaiannya, bukan hal-hal yang biasa. Langsung baliknya tuh ke masalah keturunan. Hanya gara-gara disuruh keluar kamar, seharian di kamar aja gak keluar-keluar. Nah, yuk makan, keluar dari kamar, jangan di kamar terus. Langsung ada status broken home. Masalah sepele banget, disuruh keluar kamar langsung broken home. Kenapa bisa kayak gitu? Overreaction. Dan sebetulnya berarti kan masalahnya nggak seberat itu kan? Nggak seberat yang bukan anak kandung lah, yang Allah membiarkan dia mengalami krisis air lah, yang broken home banget lah. Nggak seperti itu. Jangan-jangan memang reaksi dan mindset dia aja yang terlalu berlebihan. Saya juga pernah begitu soalnya. Saya pernah overreaction terhadap chat istri saya. Jadi siang-siang saya ngechat istri saya bilang, yang pokoknya gitu lah, nanti malam kita makan di mana ya? Gitu. Saya ngajak makan kan.
Terus dia bilang terserah. Tapi terserahnya tuh dia lupa titik-titik 3. Karena kebiasaan kita kalau lagi ngechat, lagi nge-text, itu di akhirnya tuh pasti ada titik-titik 3. Mungkin dia lagi riwah, lupa pakai titik-titik 3. Karena dia nggak pakai titik-titik 3, akhirnya saya ngebacanya dengan emosional saya dong. Terserah. Rasanya teks itu bukan tergantung si pengirimnya, tapi tergantung si pembacanya ya. Kalau si pembacanya lagi bete, teks yang biasa-biasa aja tuh rasanya tuh kayak bete banget gitu. Nah gara-gara dia lupa titik-titik 3, saya bacanya terserah. Kok di mana sih? Langsung overreaction. Jadi nggak saya lagi guys maaf. Sama aja suami pas di teks lama jawab, nggak baca-baca gitu. Kayaknya dia lagi sibuk chat sama yang lain kan. Soalnya dia online tapi yang udah baca. Kan muncul kan? Akhirnya kan pikiran, reaksi kita itu kan membuat sesuatu yang belum tentu masalah, udah pasti jadi masalah besar. Belum tentu masalah, udah pasti jadi masalah besar. Dan sering kayak gitu. Akhirnya sampai sore saya diam, saya nggak mau balas lagi. Sore dia balas, dia tanya lagi gitu. Jadi gimana nanti malam? Saya jawab terserah. Dia nggak pakai titik-titik. Akhirnya dia juga bete. Kayaknya dia serius dia ngajak aku makan basa-basi doang. Udah. Akhirnya ya udah. Akhirnya setelah diam-diaman sampai besok kita biasanya tabayunnya di topnya itu pas duha biasanya. Bukan bilotong loh kita karena cepat tidur. Biasanya kalau ngomong jadi udah yang sakit hilang kemana kita nggak cocok untuk bilotong, gampang tidur kan. Kita cocoknya tuh waktu flash bisa berapa ngobrol menjabarkan. Ternyata kesalahannya adalah lupa titik-titik. Karena kita kayak punya kebiasaan aja kalau di teks itu pakai titik-titik biar terkesan soft spoken gitu kan. Terserah. Kalau titik-titiknya 2 terserah. Titiknya 1 terserah. Kalau titik terserah. Pakai tanda seru terserah. Jadi setiap titik itu ada artinya. Sampai saya kalau chat sama cewek yang bukan keluarga saya nggak pernah pakai emoticon kecuali 1. Itu emoticon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kesannya kayak aku gitu, kayak kesannya kaku banget. Nggak tahu aja saya di rumah kayak gimana pecah dan blendernya. Karena kan nggak perlu terlalu akrab juga kan, nggak perlu juga soft spoken gitu. Nggak perlu gitu-gitu kan biasa aja lah. Assalamualaikum. Ini misalnya nggak perlu pakai emoticon yang lebih dari kayak gini. Nggak ada emoticon bully, paling kirim stiker. Oke, apa? Cuma buat orang dekat aja. Jadi maksudnya karena kita tinggal banget dalam bahasa komunikasi, akhirnya jadi rasa kan. Kayaknya dia nggak mau keluar. Kayaknya dia nggak suka jalan-jalan. Kayaknya itu tuh semuanya tuh overthinking tuh. Gara-gara tadi nggak mencoba untuk berdamai, berbaik sangka, muncul overreaction. Pernah juga tuh saya ke pulau mana gitu. Saya kan kalau keluar kota mau jalan tafakur gitu, nggak pakai travel, arrange sendiri, termasuk rental mobil apa. Saya lagi rental satu mobil di sana, rekomendasi teman saya, nggak kenal sama drivernya, saya cek sama drivernya. Pak, saya nanti terbangnya jam sekian, landingnya jam sekian ya, nanti kita ketemu di bandara. Begitu beres saya WA, saya terbang, kan itu mode pesawat tuh, nggak ada sinyal. Begitu saya landing, muncul notifikasi WA dari dia balas ke saya. Tapi semuanya caps lock. Huruf besar semuanya. Kalimatnya gini, saya tunggu di depan bandara. Saya udah nunggu di depan bandara. Pas saya buka chat dia, langsung saya baca, saya udah nunggu di depan bandara. Oh ya, saya langsung overreaksi gitu kan. Kayak dia marah. Tapi masalah saya apa ya? Akhirnya saya balas lagi, Pak maaf saya baru landing, mengambil bagasi dulu ya sebentar. Dia balas lagi, YA. YA balasannya. Saya kan baca
banyak macam-macam tuh. Kayaknya ini orang galak banget nih, kayaknya orang ini asik banget nih, kayaknya ini orangnya keras banget nih. Kan nggak asik banget kalau kita trip dengan orang yang kaku, galak gitu kan, yang negatif vibes banget. Kayak nggak nyaman banget nih di mobil. Udah ntar aku mau pakai handphone aja. Ternyata pas ketemu orangnya udah tua, tapi friendly banget, humble banget, namanya orang tourism dan hospitality-nya bagus banget, helpful banget. Bahkan di mobil tuh dia cheerful banget, banyak ngomong curhat tentang keluarga dia. Pas apalagi pas dia tahu saya Ustaz, kayak pernah dengar nih suaranya, saya nggak bisa bohong kalau udah suara kan. Jadi saya mau diem aja udah ketahuan. Jadi dari mana nih? Bandung. Lama-lama kan capek juga ya, udahlah ngomong apa adanya. Keluarlah suara dengan nada aslinya. Kayak pernah dengar nih, ini cuma dia lupa jangan lihat saya pada jangan ya. Akhirnya dia nembak ini usahakan dia. Masa saya mau bohong kan? Ya kata orang sendiri. Enggak jadi friendly. Kenapa dia yang begitu friendly? Tapi teksnya caps lock karena dia orang tua. Karena orang tua susah menjawab kecil dan kelihatan. Jadi biar jelas saya, oh jelas kan? Ini jelas. Atau kalau bisa juga dia nggak sengaja dengan SIM lama terus ke caps lock nggak bisa balikin. Bisa juga kan? Antara dua itu pokoknya itu bukan sifat asli dia, nggak terwakili oleh teksnya. Kenapa saya jadi nggak nyaman duluan? Ternyata bukan masalahnya, tapi pikiran saya. Jadi seringkali dalam hidup kita berkomunikasi dengan orang atau hubungan kita dengan seseorang bisa jadi setengah, saya nggak bilang sebetulnya ya, memang setengahnya yang masalah sih. Tapi jangan-jangan setengahnya lagi itu tuh pikiran kita dan reaksi kita. Sehingga kalau kita bisa mengontrol pikiran kita aja, kalau kita bisa berdamai dalam respon aja, sebetulnya kita tuh udah menyelesaikan setengah dari masalah kita. Ketika kita mampu mengontrol pikiran kita, sebetulnya kita sudah menyelesaikan setengah dari masalah kita. Tinggal setengahnya lagi kita cari jalan untuk menyelesaikannya. Tapi seringkali justru yang memberatkan masalah kita itu bukan masalahnya sendiri, ditambah lagi dengan pikiran dan respon kita. Dan respon kita itu berbalik, direspon balik sama orang. Ketika kita negatif, orang juga negatif, makin besar sisi negatifnya. Gara-gara terus-terusan saling balas-balasan negatif. Artinya belajar mengontrol pikiran dengan husnuzon, belajar mengontrol respon dengan tahabbus binikmah, membicarakan yang baik-baik, itu sangat penting untuk minimal menyelesaikan setengah dari masalah hidup kita. Ini nasihat pertama tentang gimana caranya menghadapi kebiasaan mengeluh dan juga overthinking sampai insomnia. Belajar untuk tahadus binikmah dan belajar untuk jangan langsung menyimpulkan keadaan dengan pikiran-pikiran liar kita. Kayaknya itu makin banyak kayaknya itu makin berat masalahnya. Udahlah, belajar. Memang kadang kita perlu ada preventif dengan sedikit waspada ya. Tapi kalau dituruti terus kewaspadaan, jangan-jangan waspada kita terjebak pada suzon. Dan suzon itu tidak merugikan dia, merugikan diri kita sendiri. Dia kan dengan segala kayanya itu kan gak rugi sebetulnya. Kita yang rugi dengan pikiran kita yang membuat kita tertekan. Jadi belajar tahadus binikmah, netralisir obrolan yang negatif dengan obrolan yang positif. Bicarakan kebaikannya. Kalau tentang Allah, bicarakan nikmat Allah, anugerah Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua, belajar berbaik sangka, sekurang-kurangnya belajar tidak berburuk sangka. Kalau kita belum mampu berbaik sangka, minimal jangan berburuk sangka. Netral aja dulu. Kalau berbaik sangka kan, mungkin. Jadi kita mencari segala kemungkinan yang baik. Kalau kita nggak mampu, minimal nggak usah mungkin, tapi juga jangan kayaknya. Kayaknya ini kan suzon, mungkin ini kan husnuzon. Gak bisa mungkin, minimal jangan kayaknya, udah diam aja. Dan di pikiran gak usah mikir, karena overthinking itu bukan verbal ya. Pikiran itu gak usah mikir yang aneh-aneh. Jalanin aja apa yang kita bisa jalanin. Nanti kalau ketemu sekali ditanyain, siapa tahu gak kayak gitu. Ini kalau kita latih udah menyelesaikan setengah dari masalah kita. Kenapa muncul anxiety? Ya tadi overthinking juga. Jadi gimana kalau
Gimana kalau itu kan mantranya anxiety kan? Kalau mantranya Suzon kayaknya. Kalau mantranya anxiety gimana kak? Gimana kalau saya orang anxiety banget, terutama terhadap anak. Sampai anak-anak saya bilang Baba itu adalah ayah demo gitu. Demo. Nonton film demo kan? Iya. Gimana ayahnya sih? Kan protektif banget. Demo, kamu gak apa-apa, kamu gak apa-apa. Itu saya banget tuh sama anak-anak. Sampai kemudian saya belajar lagi tentang masalah psikologi, tentang parenting, belajar berdamai dengan dunia mereka, sampai saya bikin sekolah rimba dengan segala resikonya, dari sekolah rimba kan di alam gitu. Dan kita bukan konsep yang pindahin kelas dari ruangan ke alam, bukan. Memang sekolah alam, kan banyak sekolah alam yang cuma pindahin ruangan kan. Dia konsepnya sama, kurikulumnya sama, cuma pindah ruang belajar dari ruang ke alam. Kalau kita emang sekolah alam, belajarnya tentang survival, farming, grooming. Itu anak-anak naik ke atas atap dari daun-daun itu mereka. Abang kamu ngapain di atas adik saya? Abang ngapain di atas? Lagi ngobrol di atap. Ada temannya berdua gitu, ternyata ngobrol. Awalnya saya kalau jatuh gimana? Ayah demo kan? Ayahnya demo dari source. Gimana ayahnya Arno? Jadi anak-anak selalu bilang, Abi itu kenapa ya kayak ayah di film kartun ya? Ayahnya Arno, ayahnya demo, ayahnya Moana tuh, ayahnya Moana gimana? Pokoknya kamu gak pernah pulang ke laut lepas, gak boleh lewat dari karang itu, kan itu kan saking protektifnya. Bapak tuh gitu banget tuh ke ayahnya Moana, Nemo, Arlo. Sementara anak saya tuh ada yang kayak Arlo, Mana? ketika telurnya itu sih ya orangnya sensitif ya bilang. Ada yang kayak yang rambutnya keriting yang dilihat itu kartu yang anak saya kecil sebenarnya yang Purwono. Kalau saya baru pulang buka pintu dan belakang itu udah gini. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak atau Encanto, Isabel, Mirabel sebelah Isabel, Mirabel yang dia kayak anak insting banget gitu, penengah, menjuru damai. Ada juga yang kayak Moana, pengennya tuh susah ditahan, hilang aja muncul. Ada yang kayak gitu. Sementara bapaknya jantungan, bapaknya protektif, bapaknya sangat pengen anaknya itu aman, jangan terjadi apa-apa segala macam. Itu anxiety. Saya pernah di tahap itu anxiety sebagai ayah. Jadi anxiety fatherhood-nya bukan anxiety tentang hidup. Cuma masalah anak aja yang saya agak khawatir. Yang lain saya kan saya sendiri juga olahraganya orang ekstrim. Tapi kalau ke anak nggak boleh, kalian jangan yang ini. Nggak boleh surfing kan, nggak boleh diving kan, nggak boleh cliff dive, nggak boleh. Sampai kemudian saya tahu, oh nggak bisa kayak gini. Kan mereka juga kayak saya punya naluri itu kan. Toh mereka juga anak saya, gennya sama. Akhirnya belajar lah kita bareng, cliff dive. Saya baru loncat dari tebing, dia baru loncat berdua. Jadi kayak, oke, akhirnya berdamai. Tapi ketika saya belum bisa berdamai dengan overthinking dan anxiety saya nggak nyaman. Capek sendiri akhirnya capek orang sekeliling dengan pikiran-pikiran negatif kita kontrol. Salah satunya adalah dengan kalau overthinking tadi itu belajar Ustazan. Kalau tentang hidup belajar tawakal, serahin sama Allah. Kita tetap punya batasan, tapi jangan over, jangan kayak terlalu membatasi misalnya. Terhadap diri sendiri kita punya kontrol, tapi jangan terlalu kayak preventif waspada sampai jangan ngapain. Belajar kasih ruang buat tawakal. Ada ruang buat waspada, ada ruang buat tawakal. Ruang tawakal ini ruang liar, tapi dikontrol oleh langit. Kalau ruang waspada, ruang bumi kita sendiri yang kontrol. Ada dalam kehidupan kita emang ruang kita, ada yang bukan ruang kita nggak bisa kontrol semuanya. Kita ini bukan Tuhan, kita nggak bisa kontrol semuanya. Kasihlah bagian Tuhan. Ngapain kita kontrolin semuanya? 10 tahun lagi begini. Oke, itu namanya rencana, tapi bukan kepastian. Kasih ruang buat Allah. Memang Allah yang mengontrol semuanya. Ini cara kontrol pikiran kita. Nasihat yang kedua, gimana cara kita menghadapi ujian-ujian hidup yang gak overthinking dan gampang mengeluh. Nasihat kedua kata para ulama,
Tahukah kalian sesungguhnya ujian itu adalah bahasa cintanya Allah kepada hamba. Love language-nya Allah. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Ternyata ujian itu salah satu dari sekian banyak bahasa cintanya Allah. Bahasa cinta Allah itu banyak, bukan 5. Nggak terhitung. Karena ayatnya wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian pengen menghitung cintanya Allah, nikmat Allah, kalian nggak akan bisa menghitungnya. Bahasa cinta Allah memang banyak banget. Tapi salah satu dari sekian banyak bahasa cintanya Allah yang selama ini nggak kita sadari adalah ternyata bahasa cinta Allah itu adalah dengan memuji, bukan dengan menghukum. Walaupun bentuknya mirip nih, ujian dengan hukuman itu mirip. Tapi kalau untuk orang yang beriman, insya Allah itu bukan hukuman, itu ujian. Apalagi kita yang baru berhijrah, itu bukan hukuman, itu ujian. Dan itu bahasa cinta Allah. Love language Allah kata Nabi, "Idza ahabba Allahu 'abdan." Allah kalau mencintai seorang hamba, ibtalah, Allah akan menguji dia. Pertanyaannya sekarang, kok bisa ya bahasa cinta tapi muji, bahasa cinta tapi mengasih masalah gitu? Gimana cara logika kita memahami ini? Allah mencintai kita dengan memberi kita masalah. Allah mencintai kita dengan memberi kita ujian. Allah mencintai kita dengan kasih kita musibah. Gimana memahaminya dengan logika? Ada 3 alasannya untuk kita pahami secara logis. Yang pertama, Allah kalau kasih kita ujian, itu karena Allah kangen sama kita. Allah kangen dimintai, dipanggil, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah kangen sama kita. Karena udah lama banget loh kita gak sholat khusyuk. Kapan kita sholatnya khusyuk lagi? Pas lagi banyak masalah. Kalau lagi gak ada masalah kita, Allah Akbar. Bener-bener aja. Kayak mana kata ya. Padahal baru rakaat pertama juga belum beres, udah penasaran kan? Kalau udah ada masalah, kalau lagi ada masalah, takbir aja udah pada nangis. Oh, kalau khusyuk, takbir aja lama banget tuh. Baca Al-Fatihah udah pada nangis. Terus habis Al-Fatihah, nggak akan Al-Ikhlas. Kalau nggak ada masalah habis Al-Fatihah, Allah, gitu kan Al-Ikhlas kan? Subuh Al-Ikhlas, zuhur Al-Ikhlas, asar Al-Ikhlas, Tapi nggak ikhlas. Al-Ikhlas. Belajar ikhlas. Tapi kalau lagi ada masalah, Masya Allah, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif Lam. Kalau cari imam, pengennya imam yang bacaannya tuh panjang gitu, kayak karena gitu. Kok udah selesai sih sholatnya, belum tidur udah kepikiran kapan ya tahajudnya, kok masih jam 9 ya, pengennya jam 2 gitu kan. Kayak kangen tahajud, kangen duha, zikirnya panjang sampai ini ganti berapa nih. Ini zikir digital nih, tasbih digital udah ganti berapa biji gara-gara banyak masalah misalnya. Tapi kalau lagi nggak ada masalah, ini kemana, mushafnya rapi, nggak ada satupun yang lecek. Kenapa? Karena kita nggak ada masalah, sehingga Allah kangen sama kita.
kangen kita merengek. Bahasa hadisnya ilhah. Allah tuh suka kalau kita ilhah merengek. Ya Allah, kita curhat di sana masalah ini. Sampai Allah nanya, hal min aja, kamu ada masalah? Kata Nabi. Allah tuh tiap malam nanya sama hambanya, hal min aja, ada masalah sini bangun malam minta sama aku. Sal tuh toh minta pasti kalian akan diberikan. Allah pengen gitu, pengen diminta, pengen dicurhatin. Karena Allah kangen sama kita. Meskipun kita banyak dosa, Allah masih kangen sama baik apa Allah SWT. Artinya kan kalau kita udah banyak dosa, gak usah kangen-kangen lagi ya. Kayak kita sebelum orang kangen sama dia. Enggak. Satu-satunya orang yang nyebelin dan masih dikangen itu cuma mantan. Enggak bisa enggak. Udah enggak bisa enggak. Ya juga sekarang. Bagus banget. Walaupun masih suka kepo pakai akun kedua ya. Jadi kalau orangnya banyak salah, banyak nyakitin kita, nggak mungkin kita kangen sama dia kan? Tapi Allah baik banget. Udah kita sering menyakiti Allah dengan dosa, kita banyak salah, kita ninggalin kewajiban kepada Allah, tapi Allah masih kangen juga sama kita. Kangen untuk menerima taubat kita, kangen untuk dimintai ampun dan mengampuni dosa kita, kangen untuk dimintai jalan keluar dan akan nolongin kita, kangen. Makanya kalau Allah kangen sama kita, kangen tahajud kita, kangen sujud panjang kita, kangen kita tidur di atas sajadah, kangen doa-doa panjang kita yang merengek di hadapan Allah, habis air mata kita nangis di hadapan Allah, kangen sama kita. Karena waktu itu kita rasanya tuh kayak dekat banget sama Allah. Udah lama loh Allah panggil kita gak pernah datang. Sehari 5 kali Allah panggil, 5 kali kita reject. Allahu Akbar, tidur lagi. Makin azan makin nyenyak gitu itu. Deep sleep. Quality sleep banget lah pokoknya. Tiba-tiba aku ini benar-benar tidur terbaik aku. Ketika azan. Subuh reject. Zuhur hayya 'alal falah. Rapat, meeting, sibuk. Asal hayya 'alal falah. Macet jalan. Maghrib. Baru sampai di rumah, belum juga naruh barang, makan dulu, mandi, oke isya. Baru selesai makan, quality time sama keluarga. Skip. Sehari Allah panggil 5 kali, sehari 5 kali kita reject panggilan Allah. Marah nggak Allah? Enggak, besok panggil lagi. Suaranya masih gitu. Kita masih bisa dengar. Harusnya kalau Allah udah marah sama kita, sudah berkali-kali dipanggil kita reject, besok kita udah gak dengar lagi. Begitu suara azan, Allah
bertahun-tahun Allah panggil kita, bertahun-tahun kita reject, masih bisa dengar aja tuh kita. Orang sabar apa Allah sama kita. Tapi akhirnya Allah kangen juga sama kita. Gak bisa dipanggil dengan suara azan, Allah panggil dengan sedikit ujian. Nih, kasih masalah dikit, biar kamu pulang. Udah lama kamu gak pulang. Kayak ibu yang kangen sama anaknya, kayak ayah yang kangen sama anaknya. Dan Allah lebih mencintai kita daripada seorang ibu dan ayah kepada anaknya. Biar kamu pulang, aku kangen sama kamu. Kapan kamu ngomong ada masalah apa sama aku? Biar aku tolong. Kapan kamu minta maaf? Biar aku maafin. Kapan kamu bertobat? Aku terima tobat kamu. Meskipun bertahun-tahun kamu ngerjain ini, dikasih ujian, itu panggilan kedua. Kalau dengan ujian juga masih ya Allah, apa mau kau tidak adil, bla bla bla, apa yang kurang dari aku, gak pulang juga, nanti Allah akan panggil dengan cara yang ketiga. Apa panggilan yang ketiga? Tiba-tiba di toa masjid komplek berbunyi gini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah memulangkan Allah. Itu panggilan ketiga, pasti pulang oleh itu. Apa tempat lagi dimandiin lari, mana ada kayak gitu. Kalau udah panggilan ketiga pasti pulang. Tapi kan jangan sampai nunggu panggilan ketiga ya. Di panggilan pertama datang, di panggilan kedua datang, insya Allah Allah akan memanggil yang ketiga itu bukan cuma telah berpulang, bukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nabi dikasih pilihan, mau lebih lama sama keluarga atau mau pulang kepada Allah. Kata Nabi, aku rindu sama Allah, pulang aja. Ada orang umurnya ditawar, dikasih pilihan, coba kalau kita, kamu masih mau hidup atau mau pulang kepada Allah? Ya hidup. Pasti hidup kita, kenapa ada dikasih pilihan? Nabi dikasih pilihan dan itu dia memilih pulang kepada Allah. Sayyidah Fatimah juga kayak gitu, Sayyidina Ali juga kayak gitu. Mereka dikasih, bukan dikasih pilihan, ditanyain gitu. Walaupun Allah Maha tahu jawabannya, ditanyain kamu mau di mana? Nah, aku rindu sama Allah. Nabi rindu sama Allah, rindu sama Khadijah. Fatimah rindu sama ayahnya. Ali rindu sama istrinya. Dan semua mereka merindukan kekasih-kekasihnya Allah dan orang-orang salehnya. Tapi kan jangan tunggu dipanggil ketiga, karena kalau dipanggil ketiga kita udah gak bisa memperbaiki apapun. Dipanggil pertama datang, walaupun tetap banyak salah, dipanggil kedua datang. Sehingga itu cara Allah kangen sama kita itu justru dikasih ujian. Itu penjelasan pertama dari 3 penjelasan bahwa ujian adalah love language-nya Allah. Alasan kedua, Allah tuh kadang mencintai kita dengan 2 cara. Kadang mencintai kita dengan memudahkan, kadang mencintai kita justru dengan memampukan. Seringnya Allah mencintai kita dengan memudahkan, segala dimudahin sama Allah. Jantung kita memompa darah dan mengalir di seluruh tubuh kita, mudah. Bayar gak kita? Nggak bayar. Coba kalau pakai alat di rumah sakit sehari udah habis berapa itu? Mahal banget dan repot banget loh. Darah kita mengalir dan menyaring racun-racun, nggak perlu kita cuci darah, mudah, murah. Coba kalau cuci darah di rumah sakit, udah nggak mahal, repot, hasilnya juga nggak maksimal, tetap aja bentol-bentol, sakit-sakit segala macam, dan itu bisa seminggu 2 kali. Dan cuci darah itu repot banget. Saya punya banyak teman yang cuci darah, dalil. Allah mudahkan aliran darah kita, oksigen kita, nafas dada kita yang kembang kempis, nafas dengan mudah, udara yang segar yang diproduksi oleh hutan, diproduksi oleh porong, diproduksi oleh plankton di laut, segala macam itu dimudahin. Kemudian saraf kita, pikiran kita berpikir dengan mudah. Kemudian tangan kita, semua indera kita, semua organ kita berfungsi dengan mudah. Perut kita, lambung kita, mengolah makanan dengan mudah. Semuanya itu kemudahan yang setiap hari Allah kasih. Jangan bilang Allah cuma ngasih kesulitan dalam hidup kita. Bukannya setiap hari kita dapat kemudahan. Setiap hari kita dapat kemudahan. Hatta kita tidur pun Allah menjaga kita. Allah semuanya masih bekerja untuk kita kan. Ketika tidur dia ada jam siapa nih, organ kita semuanya punya jam masing-masing. Shiftnya siapa kalau lagi tidur? Pas bangun pagi-pagi shiftnya siapa? Nanti jam 12 siang shiftnya siapa? Jam 7 malam shiftnya siapa? Kan itu ada organ yang berfungsi sesuai dengan schedule-nya masing-masing. Siapa yang menjalankan mereka, yang mempekerjakan mereka? Dan sangat mudah, gratis, gak perlu bayar. Cuma perlu sholat.
Pun ketika kita sholat itu bukan untuk bayar nikmat itu, Allah kasih reward kok gitu. Karena harusnya kan sholat itu kayak bayaran untuk nikmat Allah kan, nggak perlu dikasih tambahan lagi dong. Udah itu aja masih murah. Sholat kita 4 rakaat khusyuknya cuma setengah rakaat. Tapi itu pun masih dikasih. Setiap sholat itu ada kebaikannya, di dalam zikir ini ada kebaikannya, di dalam tilawah ini ada kebaikannya. Jadi Allah tuh kayak benar ya, pemurah. Arti pemurah itu ngasihnya tuh nggak nanggung gitu. Ngasih ini aja, dimudahin semuanya. Allah sering mencintai kita dengan memudahkan, tapi sesekali Allah mencintai kita dengan memampukan, nggak dimudahin. Dikasih ujian supaya kita bisa punya skill dan kemampuan. Terkadang begitu cara Allah mencintai kita. Kenapa kok dimampukan Ustaz? Nggak dimudahkan semuanya. Ada bagian-bagian walaupun nggak banyak yang kita memang dikasih ujian supaya mampu. Karena Allah pengen mengupgrade skill kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih istimewa daripada biasanya. Analoginya sederhana. Cara saya dan istri saya mencintai anak itu berbeda. Istri saya mencintai anak-anak dengan memudahkan mereka. Saya sebagai bapak mencintai anak-anak dengan memampukan mereka. Jadi istri saya itu memudahin, memfasilitasi segala macam. Kalau saya memampukan belajar ini, melatih ini, melatih ini. Mungkin cara saya bikin anak-anak merasa capek kalau sama baba gitu. Disuruh latihan ini, latihan itu. Tapi kan nanti ketika dia bisa, dia akan bilang makasih ya Abah untuk belajar baba ini, belajar baba itu gitu. Kayak misalnya bisa sepeda. Kalau mereka dimudahin terus pakai roda 3 itu, selamanya mereka roda 3. Lama-lama itu mereka naik bebek ya. Naik delman ya. Kapan mereka mau sepeda jauh, keliling kemana misalnya gitu, atau naik motor, kan motor roda 2 sebenarnya sepeda. Jadi istri saya beli sepeda roda 3 di awal-awal untuk memudahkan mereka dapat sensasi dulu. Nanti bagian saya lepasin 2 rodanya, tinggal 2 roda aja supaya mereka mampu bersepeda dengan senang. Bagian saya pasti kayak bagian gak nyamannya nih. Jatuh, gak enak, ini kegores, Tapi lama-lama setelah dia mampu, aku pengen sepeda yang lebih gede, akhirnya dikasih sepeda yang lebih gede. Aku pengen sepeda untuk touring, dikasih sepeda yang touring misalnya. Gara-gara dia udah mampu. Kalau dia gak mampu, gak akan pernah dia bisa ngerasain touring, gak akan pernah dia ngerasain motor, gak akan pernah dia mungkin bisa bawa mobil. Karena kalau motor aja gak bisa, dia udah mobil. Karena lebih ribet mobil daripada motor, walaupun rodanya 4. Tapi kan banyak yang harus dikendalikan ketimbang motor. Jadi dimampukan sehingga dia naik level dalam kehidupannya. Ada kalanya kayak gitu. Dulu ketika anak-anak berenang, istri saya beliin lampu yang bebek itu atau yang donat ya buat anak-anak. Saya kan mereka gitu-gitu. Sesekali saya jadi donatnya, atau bahasa saya itu jadi kudanya. Kan udah enggak waktu Aisyah mereka masih kecil umur 4 tahun, 5 tahun maksimal 6 tahun lah. Kalau udah 7 tahun nggak kuat. Jadi masih 5 tahun ke bawah, kan kuda-kudanya enggak. Kudanya gimana? Apa yang jadi kudanya? Gimana caranya? Udah coba naik punggung saya terus saya berenang. Seperti kuda kan saya dipukul-pukul. Hayo, saya mau. Itu masa-masa dimudahkan. Ketika mereka umurnya udah 7 tahun, saya sembunyiin tuh lampu. Saya confessin, saya sembunyiin. Pas ke kolam renang, Bapak mana lampu kami? Bapak nggak bawa. Terus kamu berenang, kita belajar berenang aja. Nggak mau nanti sakit, masuk ke hidung, masuk ke telinga. Disemangatin. Setelah udah semangat, mereka akhirnya udah mau. Saya cemplungin aja ke air. Ini nggak mau ditiru kecuali oleh bapak-bapak yang gila. Ini metode saya cemplungin ke air sambil gitu. Akhirnya masuk air terus ambil. Terus latihan lagi. Alhamdulillah 3 hari bisa berenang. Gak ada berbulan-bulan, 3 hari. Cara sebulan semuanya. 3 hari bisa berenang. Udah butuh training di kolam. Sekarang kita coba yang lihat di laut yuk gitu. Kalau waktu itu kan saya lagi senang-senangnya main surfing dan naik ke atas papan. Saya dalo ke tengah. Pas sampai ke tengah, ya udah coba kamu sekarang buat training di laut. Gak usah di kolam terus. Ya, aku udah berani di laut. Ya udah, saya kasih papan, mereka surfing sendiri aja. Namanya awal-awal surfing pasti kebelum-belum kan. Begitu kebelum-belum mereka di dalam tinggal narik kan ada laptop tuh, ya tarik papannya lagi. Tapi pas lagi udah tahu cara nahan nafas. Oh gini ya kalau bisa berenang bisa surfing. Saya
kalau mau capek pakai pelampung, cari-cari manta. Kata guide-nya, ini manta di bawah, langsung buka pelampung, langsung dan langsung di bawah manta semuanya. Wah, bisa foto sama manta, dekat sama manta, walaupun nggak bisa disentuh kan nggak boleh sentuh, cuma dekat aja foto-foto, berenang dan mata lah ibaratnya kayak gitu kan. Pas udah naik ke atas, wah kita selebrasi lah, wah keren kak, kamu bisa berenang sama manta, bah makasih ya bah, gara-gara bapak ajarin kita berenang, akhirnya kita bisa berenang sama manta, main surfing, loncat dari tebing. Kalau nggak selamanya kita pakai pelampung. Kebayang aja kalau sekarang udah SMP masih pakai pelampung gitu kan, terus ngeliat mantanya dari bawah kan, ngapain kita doang lagi karena nggak bisa nyelam. Nah itu artinya ada kalanya pilihan yang Allah berikan dalam hidup kita itu bukan dikasih pelampung, tapi dibiarkan kita survive, dibiarkan kita struggling dengan berenang, masuk air ke hidung, masuk air ke telinga, sampai kemudian kita bisa survive dan kemudian kita bisa punya kemampuan baru, skill baru, dan disitulah kita bisa menikmati hidup lebih baik lagi daripada sebelumnya. Itu cara Allah mencintai kita, bukan hanya dengan memudahkan, dan memudahkan itu banyak, tapi kadang sesekali Allah mencintai kita justru dengan membanggakan, artinya memberikan ujian. Alasan kedua, kenapa disebut ujian itu bahasa cintanya Allah. Cara yang ketiga, kata Nabi, ma min musibatin yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauqah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauqah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Artinya, tidaklah seorang muslim mendapatkan musibah dalam hidupnya, baik itu kehilangan, kesusahan, kesedihan, rasa sakit, rasa bingung, dan segala macam musibah dalam hidupnya, kecuali itu menjadi penggugur dosa dan mengangkat derajat. Dalam riwayat yang lain mengangkat derajat, kecuali menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Mengangkat derajat itu kalau bahasa sekarang itu mengupgrade value. Jadi, kenapa Allah kasih kita ujian? Karena Allah pengen membersihkan kita dari dosa-dosa. Ada orang yang meninggal dalam keadaan diuji, maka ketika dia meninggal, dia menjadi orang yang paling nyaman setelah meninggalnya karena semua dosa-dosanya sudah digugurkan. Jadi kalau kalian melihat ada saudara kalian, seorang muslim, meninggalnya dalam keadaan susah, meninggalnya dalam keadaan banyak sakit, atau kemarin kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, baik masyarakatnya maupun pejuangnya, mereka meninggal syahid dalam keadaan mengerikannya. Ada yang dibakar hidup-hidup, padahal dia seorang hafiz. Ada yang putus organ tubuhnya yang tersisa hanya sebagian kecil. Ada yang hancur karena bom segala macam. Itu kan kita yang melihat itu rasanya kayak tragis banget, dia mereka meninggal. Tahukah kita itu adalah penderitaan terakhir mereka? Jadi kalau kita melihat ada seorang muslim meninggalnya susah, maka katakan itulah penderitaan terakhir dia. Setelah ini dia nggak akan menderita lagi selama-lamanya. Itu penderitaan terakhir dia. Setelah ini dia nggak akan menderita lagi selama-lamanya. Jadi bisa jadi seseorang itu diuji dalam hidupnya dengan ujian-ujian karena Allah akan membersihkan dia, sehingga di akhirat dia nggak perlu dibersihkan dengan api neraka, udah bersih kok. Sehingga sisa di akhiratnya begitu dia nazar sakaratul maut, misalnya kalla nanti kalau ingat kalla betul lagi والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم
akhir kehidupannya. Kemudian nyawa ditarik dari kejut kakinya, sehingga waltafatis saqu bis-saq, sehingga kedua betisnya bertaut karena menahan rasa sakitnya nyawa dicabut. Dan wadhanna annahu al-firaq, saat itu dia memandang wajah orang-orang yang ada sekelilingnya, dan saat itu dia sadar inilah firaq, inilah mungkinnya perpisahan. Dia udah gak bisa ngomong. Dia pengen bilang maaf ke istrinya, ke anaknya, ke suaminya, ke orangnya, dia bisa bilang, gak bisa bilang selamat tinggal. Dia cuma bisa menatap dengan kesedihan, dan saat itu dia benar-benar tahu bahwa dia akan meninggal. Saat itu dia udah tahu. Orang yang melihatnya cuma kasihan, tapi dia tahu inilah wadhanna annahu al-firaq, inilah waktu berpisah. Dia benar-benar berpisah. Dia melihat anaknya untuk terakhir kalinya, melihat pasangannya untuk terakhir kalinya. Kemudian semuanya berubah. Udah pindah. Saat itulah dia akan menjalani kehidupan yang baru. Tergantung kondisinya. Kalau wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, walaupun susah banget, sakit banget, banyak penyakit segala macam, berarti itulah sakitnya yang terakhir. Di akhirat dia akan sakit lagi. Jadi jangan hanya bisa menangisi orang-orang yang telah wafat. Cuma ambil pelajaran dari mereka. Ketika kita melihat kondisi orang tua kita meninggal sakit, bertahun-tahun dia sakit, berbulan-bulan dia sakit, sampai kemudian meninggal, coba berpikir itulah sakitnya yang terakhir. Selama ini dia sakit itu kifarat, menggugur dosa semua itu. Allah menggugurkan dosa dia setiap hari, gugur. Begitu meninggal, selesai. Sisa akhiratnya adalah amal soleh berat di belakang kanannya, yang kirinya udah gugur dengan rasa sakit. Itu maksudnya tadi. Jadi tidaklah seorang muslim itu ditimpa dengan satu musibah kecuali kafarah, itu menggugurkan dosa-dosanya. Walaupun semua kita berharap dosa itu gugur dengan taubat, tapi nyatanya emang taubat kita udah nasuha. Jangan-jangan belum. Emang amal kita udah cukup membayar dosa. Jangan-jangan membayar iman itu nggak cukup. Artinya Allah tambahkan satu amalan lain, yaitu sabar dan ujian supaya menggugurkan dosa-dosa. Dan dosa yang menggugurkan itu bukan dosa-dosa bukan ujian-ujian yang gede aja, ujian sekecil apapun itu bisa menggugurkan dosa. Sampai Nabi mengatakan hatta syauka, walaupun sekedar ketusuk duri itu bisa menggugurkan dosa. Wa fawqa, atau yang lebih ringan daripada ketusuk duri. Apa maksud ketusuk duri dalam konteks kita hari ini? Kalian pernah ketusuk jarum pintu? Semua cewek pasti. Kalau dia berhijab pasti bagian sini. Itu namanya syauka, ketusuk dalam konteks hari ini. Ketika kalian pakai jilbab, terus kegores dikit, itu gugur dosa. Karena dosa ini bukan 10. Karena kebaikan itu selalu menandakan 10. Kalau kebaikan cuma 1 balasan. Kebaikan minimal 10, maksimal nggak ada batas. Minimal aja 10. Itu kalian kegores 10 dosa kalian gugur. Selama kegoresnya nggak sengaja. Jangan sejak awal di sini. Itu punya pakai gores itu pakai katim ya. Apalagi orang gini, apalagi pakai jarum pentul itu nggak mengukur dosa. Jadi mengukur dosa kita nggak sengaja. Kalau cowok apa? Ketusuk duri versi cowok. Apa itu? Sandung. Kegores pakai alat cukur misalnya. Jadi ketika kalian bersihin, itu kok berdarah ini, agak perih nih, penggugur dosa. Yang penting jangan bisa. Bunuh diri. Itu penggugur dosa nambah dosa. Jadi kalau nggak sengaja kegores sama alat cukur perih berdarah, penggugur dosa. Itu yang disebut dengan syaukah dalam hadis duri. Atau wama fawqaha, yang lebih ringan daripada ketusuk duri, yang lebih ringan daripada gores jarum pentul apa? Sandung. Kalian pernah ini nggak? Gatal tapi nggak tahu di mana tempatnya. Ya. Itu lebih ringan kan? Tapi mengganggu nggak? Mengganggu. Biasanya kalau nggak di telapak kaki, aduh nggak cepat. Gatal banget kan? Gergetan gitu kalian digaruk, tapi semua digaruknya. Walaupun kadang dapat kadang enggak. Saya biasa kalau udah gatal kayak gitu saya bilang istri, garuknya di belakang, atas dikit atas, kadang-kadang ngomong, jadi gini, atas, di situ tuh. Setelah saya membayangkan kasihan dia kalau tidak ada bentuknya apa ya? Kalau pakai dinding sih. Jadi maksudnya itu lebih ringan daripada ketusuk duri, itu menggugurkan dosa. Apalagi selain gatal. Kalian pernah kalau
kan? Itu mengukurkan dosa. Walaupun nggak nyaman banget, kelipan, kesurupan, Ketusuk duri. semutan. Lagi kesemutan kan? Iya. 1 menit kalian kesemutan, maka seperti kalian beribadah 10 menit. Masya Karena Allah. kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. 1 menit kalian kesemutan karena duduk dalam majelis ilmu, itu kayak kalian beribadah 10 menit non-stop. 1 jam kalian kesemutan dalam majelis ilmu, kayak beribadah 10 jam non-stop. Kalau kalian kesemutan sejak masuk ruangan ini sampai sekarang, Kebangetan. maka fix kalian bisa berat. Bisa berangkat kan 10 kali lipat. Jadi teman-teman, itu juga bernilai kafaratun wa raf'ud darajat. Itu bisa menjadi pengukur dosa dan mengangkat derajat. Itulah kenapa Allah memberikan kita ujian. Jadi 3 alasan logis kenapa ujian itu adalah love language Allah. 1, Allah udah kangen banget sama kita. 2, Allah pengen memampukan kita untuk hal-hal yang lebih besar, lebih baik di kemudian hari, suatu saat nanti. Yang ketiga, Allah memang pengen bersihin kita dan pengen upgrade value kita. Makanya dikasih ujian. Gak semata-mata ujian itu karena Allah marah, pengen menghukum kita dan gak ada kesudahan. Enggak, ada kesudahan. Gak ada yang gak ada endingnya dalam kehidupan ini. Pasti ada endingnya. Karena kita di dunia semuanya fana, semuanya ada start, ada endingnya. Kalau lagi musim hujan, tiap hari hujan kan gitu ya. Ya Allah, kenapa saya selalu? Ya lagi musimnya. Ya Allah, kenapa tiap hari hujan? Ya lagi musim hujan, tiap hari hujan. Nanti begitu udah beres musim hujan, maka gak akan tiap hari hujan. Sesekali atau gak hujan sama sekali. Saatnya kita bangun rumah, saatnya kita nanam, saatnya apa misalnya. Jadi kayak ya emang lagi musimnya. Jadi kalau kita lagi diuji, berarti lagi musimnya ya udah sabar, tahan dulu, dan itu pasti ada ujungnya. Kapan bisa ujungnya? Bagaimana cara kita tahu ujungnya? Gampang cara tahu ujungnya kapan? Semakin berat ujian, semakin dekat dengan akhirnya. Jadi grafik ujian itu ujungnya itu bukan di bawah, di atas. Jadi jangan pernah berharap turun melandai baru ke ujung. Enggak kayak gunung, dia ke atas, ujungnya di atas. Semakin kalian susah mendaki, semakin kalian sesek, semakin kalian berat. Cuman kayak mual-mual dikit. Lama-lama mulai kerasa sesek. Lama-lama kehamilannya udah makin besar, enak tidur, semua posisi salah, sakit punggung, segala macam kalau kesahnya, datang ke dokter. Terus makin dekat dengan hari bersalin, makin berat tuh, makin kerasa. Wah, dan ala wahnin, rasa berat yang hendak bertemu dengan rasa berat berikutnya. Terus ada rasanya. Puncaknya di hari mendekati bersalin mulai terjadi kontraksi. Pertama kontraksi palsu dulu. Ustaz tahu dari mana sih? Kan saya pernah jadi bidan. Ini gini-gini namanya bidanahan. Itu gimana Ustaz? Saya pernah anak saya lahir saya jadi bidan. Gak ada bidannya, gak ada dokternya, gak sanggup berobat. Ya udah saya jadi bidan. Anak kedua, karena di anak pertama saya belajar, saya hadir. Anak kedua udah tahu caranya, udah saya aja jadi bidan. Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Malah dia kayak bonding banget sama bapaknya. Anak yang paling dekat sama saya itu anak kedua. Kenapa? Pas dia lahir saya jadi bidan. Mungkin pas dia lahir kan tuh kalau dulu tuh muka yang kemudian muka saya kali. Karena waktu saya bawa ke bidannya lagi ujian. Terus nggak ada yang wakilin, nggak ada asistennya. Saya nggak sanggup bawa ke rumah sakit, nggak sanggup bayar ambulan. Jadi mampunya cuma di bidan. Ya udah satu tunggu aja berapa menit lagi nih? Saya masih lama Pak, jauh nih 2 jam lagi. Udah gimana nih? Udah kontraksi, udah bukan 4. Ya udahlah saya tutup semua hordeng. Ya udah, aku aja jadi bidan. Kamu percaya sama aku? Ya percaya. Ya udah, yuk kita saling percaya kan? Akhirnya tarik nafas, buat pelan-pelan, tarik. Ya udah dah. Nah, akhirnya alhamdulillah selamat. Pas sudah keluar, mau motong placenta kan? Disitulah saya agak ragu di potongnya gimana ya. Saya lupa harus dijepit dulu, baru tengahnya dipotong. Lu nggak terlalu harus dijepit. Potong aja gitu. Ntar kalau darahnya keluar, nah ujungnya gimana? Akhirnya barulah datang ambulan darurat. Disitulah ada namanya tindakan. Jadi datang para suster langsung ini pasiennya belum keluar di rumah sakit belum keluar placentanya.
Tapi anak ini yang kedua ini Maryam, yang saya kemarin posting lagi ulang tahun, itu paling dekat dengan saya. Bahkan ya alhamdulillah dia ngerasa saya itu benar-benar first love-nya dia curhatnya sama saya. Karena mungkin dari sejak awal lahir muka pertama yang dia lihat muka bapaknya. Muka bapak gue galak juga ya. Intinya saya tahu kontraksi palsu, kemudian kontraksi masih jalan, kemudian semakin dekat, kemudian ada pembukaan segala macam. Itu kan berat banget ya. Puncak dari beratnya bersalin itu justru ketika bersalinnya kayak hidup dan mati itu. Tapi setelah itu langsung berubah menjadi berita gembira. Ketika seorang perempuan sedang berteriak kesakitan, selang beberapa detik kemudian muncul suara tangisan yang sangat indah dari kecintaannya kedua orang tua. Berita gembira. Jadi bukan yang naik terus turun enggak, naik tiba-tiba langsung berubah menjadi berita gembira. Kayak itu grafik dari ujian. Jadi kalau kalian lagi diuji, kalau kalian pengen tahu berapa lama lagi mata Nasrullah kapan datangnya pertolongan Allah, lihat kalian udah basah, udah zulzilu belum, udah berat banget belum masalahnya, udah berat banget Ustaz, udah makin berat gak? Kayaknya gak makin berat sih, berkurang sih. Kontraksi palsu gitu. Kalau makin berat, udah dekat tuh, bentar lagi, sabar. Karena dia tuh tiba-tiba, nggak akan kapan nih sembuhnya, kayaknya nggak ada tanda-tanda sembuhnya, emang nggak ada tanda-tanda, namanya nggak tiba-tiba. Ketika kalian di puncak berat banget sampai Nabi dan orang-orang beriman bertanya mata Nasrullah, Allah bilang inna nasrullah qarib, bukankah pertolongan Allah udah dekat? Artinya emang langsung berubah menjadi anugerah. Itu tuh dibalikinnya tuh sekaligus. Karena saya punya pengalaman kayak gitu dalam hidup, dan orang-orang yang saya kenal dekat juga punya pengalaman kayak gitu dalam hidup. Ketika di masa-masa tersulit kehidupan mereka, itulah masa mereka sebentar lagi berubah hidupnya 180 derajat menjadi orang yang sangat happy atau bahagia. Allahu a'lam, semoga ini bisa menjadi sebuah life hacks buat kita untuk bisa lebih tabah dan sabar menjalani ujian. Barakallahu fikum. Saya balik lagi ke Anda.